Ini teman-teman, Bosnia Herzegovina, dia posisinya ada di timur Eropa. Jadi kalau dibandingkan negara Eropa lain, mungkin nanti Mbak Sarah ya bisa menjelaskan kalau di Swedia itu lebih tinggi posisinya, lebih ke utara. Kalau di Bosnia ini lebih ke bawah gitu, mendekati garis khatulistiwa. Dia ini mayoritasnya bisa dilihat ya di sini petanya, yang Muslim ini yang hijau muda. Jadi dia walaupun di negara sendiri masih ada etnis lain dari agama lain, dari Ortodoks dan Katolik. Oh iya, ini karena saya nggak sharing screen, saya lupa ngasih tahu budayanya. Bosnia itu, ini Topa dan Somun yang tadi saya jelaskan. Mereka ini identik sekali dengan budayanya ngopi. Mereka cinta banget sama kopi. Nah, ini saya ada rekaman saya di salah satu teman saya ya. Mereka karena suka nge-treat, em, bahkan tidak Ramadan sekalipun suka mengundang, suka mengajak. Di sini mereka ngajak salah satu teman saya mengundang makan siang. Jadi setelah takjil biasanya makanannya tidak jauh berbeda dengan ini. Ada sup, ada nasi, ada pie. Makanan utama mereka pie. Kayaknya teman saya ini membuat nasi karena saya datang sih. Mereka tidak makan nasi sebenarnya. Jadi menghormati. Dan selalu mereka ini ngopi. Mereka cinta banget dengan kopi. Kalau ngopi dalam sehari bisa 4 sampai 5 kali gitu. Dari misalkan baru bangun pagi bahkan sebelum sarapan kadang-kadang ngopi dulu sambil nyemil, terusnya sarapan, makan siang ngopi lagi, nanti sore ngopi lagi, nanti malam ngopi lagi. Jadi kalau misalkan di bulan Ramadan bisa dipastikan orang yang biasa ngopi berbuka habis makan utama mereka akan ngopi seperti itu. Eh, Kami tidak bisa ini ya. Nah, ini di Bascarcia. Bascarcia ini sebenarnya tempatnya ini ya sangat apa ya? Ini ada 3 budaya Ortodoks dan Katolik di sana dan ada Muslim juga. Tapi di bagian masjidnya dihiasi banyak hiasan seperti ini, ornamen-ornamen. Tetap tidak bisa kebuka ya Mbak ya? Video ya? Atau apa? Iya, video. Transmisi bisa ya. Kalau di ibu di Kalau sana ini, play nggak? ini Loading bisa. di sini. Saya tidak dari kanvanya deh. Kalau begitu nih, saya. Ini suasana di King Fahd. Oh, maaf. Kemarin saat saya mau ikut buka puasa di sini, saya pamit untuk eh, apa ya merekam. Diperbolehkan, tapi jangan kelihatan perempuannya. Oke, baik. Dan kebetulan anak saya laki-laki, remaja 15 tahun, dia masuk di bagian laki-lakinya dan bisa merekam. Ini untuk ininya ya, ini untuk di King Fahd. Oh, ini di Zutatabia. Ini dokumentasi pribadi saya. Di tahun 2018 saya datang di Ramadan ya. Jadi pelepasan meriamnya seperti ini. Jadi bisa dilihat ya kota itu di bawah gunung-gunung dan itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Eh, Benteng ini posisinya paling tinggi dulu pada zamannya. Sekarang sudah banyak bangunan lainnya. Nggak bisa di play ya Bu videonya. Wah, ini sudah di play di tempat saya. Tidak nyala ya Mbak ya? Oh, nggak masuk suaranya. Oh, ya Apa sayang teman-teman sekali ya. di tempat teman-teman nyala nggak ada videonya nggak? Wah, sayang sekali ya. Iya, jadinya kalau di saya sih ini Bu gambar aja gitu. Gambar Oh, pindah-pindah begitu. belum ada. Begitu ya. Kalau ini gimana nih? Ini ada.
tayangan dari Instagram, bukan punya saya. Ini salah satu budaya tarhib di Zutatabia. Wah, sayang sekali ya. Waktu itu panitia meminta saya banyakin dokumentasi. Iya, iya, saya coba cari, saya Hmm, coba kumpulkan. Wah, sayang sekali. Ya, ini juga nggak bisa dibuka nih. Ada linknya. Zutatabianya juga hilang jadinya. Wah, sayang sekali nih. Iya ya, saya dari handphone yang satu lagi lambat sekali ininya ya. Oke deh, berarti belum rezekinya Mbak saya untuk sharing sharing screen. pengen banget ngeliat. Mungkin nanti Iya, kirim ke ini aja ya, Bu, ke panitia boleh, muslim aja ya. boleh, boleh, boleh. Oke deh. Insya Allah. Jadi lumayan lah kita di sini terlihat ada transisi dari video-videonya ya teman-teman, dirasakan aja, anggap aja ada suara-suara suara-suara meriam tadi ya, ada suara itu kalau gunung-gunung berarti suara air mungkin atau suara burung-burung begitu ya Bu ya. Iya, sayang sekali ya. Hmm, semoga kita diberikan kesempatannya untuk ke sana. Insya Amin. Allah. Oke. Selanjutnya bisa kita open sesi diskusi mungkin Ibu Ade ya. Boleh. Oke, ini izin ya teman-teman. Saya pilih saja ini pertanyaannya. Hmm, dari boleh deh ini saya penasaran juga nih soal pendidikan. Terutama tadi Bu Ade itu kan seorang guru ya, guru taman kanak-kanak. Kanak-kanak itu ya Allah walaupun anaknya kecil, tapi justru pendidikan dari usia segitu tuh sangat besar efeknya untuk besar nanti kan ya. Penanaman Betul, betul. nilai-nilai spiritual, adab, dan lain-lainnya. Nah, ini pertanyaannya, sejauh mana pendidikan agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Bosnia? Mengingat latar belakang sejarah dan budaya negara berbeda. Apa tantangan terbesar yang dihadapi ya, sistem pendidikan Bosnia saat ini? Boleh Ibu silakan. Baik. Iya, untuk kebetulan anak-anak saya sekolah di public school atau sekolah negeri. Ya, alhamdulillah tidak jauh berbeda dengan sekolah di Indonesia, ada pelajaran agama. Saya juga cukup takjub ya, saya pikir dulu nggak ada. Ternyata ada pelajaran agama, cuma ya sama ya, kalau di sekolah negeri kan biasanya pelajaran agama itu kali cuma sekali seminggu, seperti itu. Tapi kalau di Indonesia sudah banyak sekolah-sekolah Islam, jadi ada pilihan kan. Kalau di sini belum banyak. Tapi masjid-masjid itu banyak menyediakan pengajian. Mereka ikut ngaji, namanya Sufara, ngaji setiap Sabtu Minggu. Ada gurunya, difasilitasi dan segala macam. Dan yang uniknya kalau masjid dekat rumah saya itu jaraknya 1 kilo ya dari sini. Anak-anak tuh antusias, salah satunya anak saya antusias ikut Sufara itu karena ustadznya itu selalu nyediain snack untuk anak-anak. Jadi kalau sudah Sufara setelah ngaji, terusnya sholat zuhur bersama, mereka tuh ngantri minta coklat seperti itu. Jadi ya alhamdulillah masjid-masjidnya ramai ya, hidup juga. Dan kalau agama lain mungkin karena saya ini berada di kota yang mayoritas Islam ya, jadi em, so far nggak ada masalah sih, nggak ada gesekan. Di tempat lain juga sama sih, sepertinya sama juga di kota-kota lain. Cuma teman saya pernah bilang dia pernah tinggal di kota lain ya, eh, ya muslimnya tidak terlalu banyak, intinya seperti itu aja. Dan kalau masalah pendidikan agama akhirnya karena tidak ada pilihan sekolah Islam ya dari keluarga ya yang harus
kuat-kuatin seperti itu masalah akidah dan lain sebagainya. Cuma ya seperti saya bilang tadi karena mereka ini Islamnya sudah tradisi berabad-abad, jadi mereka untuk hal-hal basic, untuk hal-hal yang akidah itu cukup kuat sih. Seperti itu. Walaupun untuk praktikal kayak sholat itu belum banyak. Belum banyak kesadarannya. Mungkin terkait dengan ini juga ya. Kalau di sini ini kan cuacanya dingin ekstrim gitu kan. Jadi kalau untuk ngambil wudhu dan lain sebagainya mungkin untuk orang yang belum terbiasa itu akan repot seperti itu. Belum lagi kalau di waktu eh, musim panas, waktunya kan jadinya panjang tuh malamnya itu jadinya isanya itu bisa jam 10 udah ngantuk gitu. Jadi untuk praktikal hal-hal seperti itu agak sulit sepertinya untuk orang yang awam. Tapi kalau untuk suasana dan tradisinya, Masya Allah, nggak jauh beda dengan di Indonesia seperti itu. Hmm. Kalau ini Ibu tantangannya, tantangan terbesar pendidikan. Oke. Tantangan terbesarnya ya karena negara ini negara sekuler ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, cuma bagaimana ya, saya kalau bicara ini, itu sudah terjadi juga di Indonesia seperti itu. Mereka sekuler, jadi hubungan bebas itu umum. Kalau di Indonesia masih tabu ya orang tuh berciuman, berangkul-rangkulan. Itu kalau di Sarajevo, di kota-kota kita melihat remaja muda-mudi itu biasa, biasa seperti itu. Cuma kalau saya pribadi melihat nih dua anak saya dari sekolah public school di negeri ya, untuk perkembangan fitrahnya mereka sesuai gitu untuk anak usia mereka. Saya suka nanya, di sekolah di kelas Belkisa ada yang pacaran yang "Oh, enggak lah," kata dia gitu, dia kelas 5. Padahal, kalau di Indonesia, di tanah air bahkan umur-umur segitu sudah banyak ya di sekolah-sekolah negeri yang saya tahu, seperti itu. Di sini masih masih terjaga, sesuai fitrah usianya lah, seperti itu. Saya nanya juga sama anak saya yang laki-laki yang umur 15 waktu dia masih SMP, saya nanya pertanyaan yang sama, "Ada, cuma yang nggak ini," kata dia gitu, "ada satu." Sedangkan pada masa saya dulu berapa puluh tahun lalu tuh, anak seusia dia hampir semuanya gitu ya, pacaran dan lain sebagainya. Cuma di sini lebih ini sih, lebih sesuai dengan fitrahnya mereka malah seusia mereka. Cuma kalau sudah dewasa ya itu, mereka di publik, nggak malu ya untuk ciuman, untuk rangkulan dan lain sebagainya. Dan itu menjadi tantangan saya sendiri sih ya, sebagai orang tua, untuk memberikan pemahaman, untuk memberitahu tentang batasan dan lain sebagainya. Karena udah dari budaya negaranya ya, Betul. budaya Iya, negaranya yang Eropa. udah jelas berbeda gitu ya sama syariat kita. Oke, Masya Allah. Ini ada lagi nih pertanyaan. Hmm, Tradisi unik yang masih dijaga di masyarakat Bosnia hingga kini. Mungkin yang betul-betul dari dulu sampai sekarang gitu ya, Bu. Banyak sih. Banyak. Mereka itu misalkan banyak dalam hal apa ya? Kalau dalam Ramadan itu tadi yang saya sebutin itu menurut saya unik. Sutat Tabia dan lain sebagainya. Kalau saya pernah lihat tetangga, tetangga itu anaknya meninggal di usia muda dan beliau itu berkabungnya. Jadi saya baru tahu waktu itu salah satu tradisinya di sini kalau orang berkabung itu menggunakan jilbab, seperti itu menggunakan kerudung sampai masa berkabung selesai. Jadi ibu itu karena berkabung yang lama ya, biasanya kata eh, saudara-saudara itu biasanya sebulan. Tapi karena mungkin dia tuh sangat sedih sekali ya, sedih yang dalam karena mendadak meninggal putranya, dia terus menggunakan kerudung itu. Itu salah satu menurut saya yang unik ya, yang oh kayak gitu ya. Kak. Jadi kalau mereka berduka, mereka nutup rambutnya seperti itu. Dan banyaklah tradisi-tradisi lainnya yang menurut saya cukup unik ya, yang mereka masih eh, ya itu menghargai Ramadan walaupun mereka tidak puasa gitu kan. Lalu berkunjung, oh ya mereka berkunjung dan mendapatkan ampau sama seperti kita. Jadi kalau di sini ampaunya 2 kali. Eh,
di Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Kurban. Dua-duanya dapat nih anak-anak saya. Jadi mereka senang sekali kalau udah Lebaran. Namanya kan di sini kalau Lebaran namanya di sini Bayram. Nah, mereka plesetin salam ampau itu salam tempel itu namanya Bayram Bangka. Jadi uang Lebaran Bayram Bangka. Senang sekali mereka. Jadi nggak banyak jauh ya bedanya. Bedanya di hal-hal yang seperti tadi aja kayak tradisi-tradisi mereka yang suka mengundang dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk suasananya nggak jauh berbeda. Alhamdulillah, jadi nggak homesick lah kita kalau di sini Lebarannya. Alhamdulillah, tidak homesick, tidak juga shock ya, Iya, karena tidak benar. beda jauh. Ini seneng banget tuh anak-anak dikasih uang ya, THR, THR. Masya Betul, betul. Allah, sangat menarik ya teman-teman pembahasan dari narasumber kita. Yang pertama ini luar biasa. Semoga apa ya, hmm, kita diberikan juga kesempatan untuk merasakan Ramadan langsung di sana, kita berkunjung ke saudara-saudara muslim kita di sana, sharing-sharing ilmu, karena sudah menjadi kewajiban kita ya untuk terus menuntut ilmu dan juga mengetahui gimana sih keadaan saudara kita di sana. Nah, Masya Allah, luar biasa. Oke, teman-teman, untuk sesi pertama dari narasumber kita ini sudah kita cukupkan, karena kabarnya juga Ibu mau ini ya, ngajar ya. Betul. Tapi sebelum itu boleh kita izin foto bersama dulu, Ibu? Boleh, boleh. Kita foto bersama dulu bersama teman-teman peserta. Admin boleh, Raffi, apakah siap untuk share screen, salah, screenshot. Hmm. Oke, saya izin, mm-mm. Saya izin ini ya, hitung hitung mundur, hitung mundur untuk kita foto bersama. Siap ya teman-teman? 3, 2, 1. Oke, cakep. Boleh gaya apa ya? Gaya bebas deh, gaya bebas. Silahkan teman-teman. 3, 2, 1. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah khair Ibu Ade atas sharing-sharing yang telah diberikan kepada saudara-saudara yang di Indonesia. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah kebaikan Ibu Hmm. Ade dan Allah lindungi Amin. selalu Ibu Ade beserta keluarga. Amin. Insya Amin. Allah, terima kasih ya Mbak. Semoga Iya, lancar Ibu. ya. Amin ya Saya Allah. pamit ya Mbak. Siap Ibu, terima kasih Teman-teman, banyak. Di teman-teman Amanita. saya pamit.